Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada siang yang cerah ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya dengan segala apa yang dikaruniakan Allah, saat ini kita masih sempat langkahkan kaki dan ayunkan tangan menuju tempat mulia ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di masjid ini merupakan tanda hadirnya kita di surga ya Allah kelak di yaumil akhirat nantinya. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad semoga disampaikan oleh Allah, yakni buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita baca dan kita sampaikan dapat menjadi syafaat dan dapat menjadi ciri dan identitas kita di akhirat nanti, bahwa kita ini adalah pengikut atau umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini khatib mengajak diri dan kita semua agar senantiasa menjadikan diri kita sebagai hamba yang bertakwa, yaitu hamba yang mampu menjalankan segala aktivitas yang diperintahkan dan diamanahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta mampu meninggalkan segala apa yang dilarang dan tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga demikian kita akan dijadikan oleh Allah menjadi benar-benar hamba-hamba yang bertakwa, dan dipastikan tempat bagi hamba yang bertakwa itu adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada siang ini kita melihat salah satu firman Allah yang terdapat dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah yansurkum, tolonglah agama Allah, Allah akan menolongmu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayat yang kita sampaikan ini ada kata-kata nasara yang diuraikan dalam bentuk intansurullah, menolong Allah. Kata-kata intansurullah adalah menjadi penyebab bagi kita ketika kita ingin mendapatkan yansurakum, mendapatkan pertolongan Allah. Karena di sini ada kata-kata tolong. Apakah tolong yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan kita saling tolong menolong antara kita makhluk Allah? Ternyata dalam apa yang disampaikan Allah ini, ketika Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan segala apa yang kita lihat, baik yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi, ternyata kita ini di bawah naungan Allah. Tidak sedikit pun ternyata kita bisa menolong Allah, dan tidak sedikit pun Allah akan minta tolong kepada seorang hamba, apalagi manusia. Namun demikian, pertolongan yang dimaksud di sini adalah sebagai hamba yang dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang ditugaskan di antara makhluk-makhluk yang lain. Banyaknya makhluk Allah, kita manusia ditugaskan sebagai hamba yang menyembah kepada Allah, yang terdapat dalam surat Az-Zuriyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada aku. Maka
hal melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai bentuk tugas dan bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah berupa benda mati, berupa benda hidup seperti tanaman, binatang dan lain sebagainya, yang mereka itu tidak satupun yang dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah ketika mereka dimatikan dan kembali kepada Allah. Maka kita sebagai manusia adalah makhluk yang mulia, makhluk yang istimewa, hidup di dunia, maka kehidupan kita akan disambung oleh Allah di hari akhirat nanti. Maka dijanjikan oleh Allah di hari akhirat itu ada 2 tempat, surga bagi hamba-hamba yang patuh kepada Allah dan neraka bagi hamba-hamba yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kaum muslimin, khususnya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas bagaimanapun posisi kita, apakah kita mengerjakan sholat, apakah kita patuh kepada Allah, apakah kita durhaka kepada Allah, yang jelas kita menginginkan kehidupan yang baik, yang jelas kita menginginkan ketika kita dimatikan oleh Allah, kita dijauhkan dari azab dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Maka ternyata kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, masuk surga yang dijanjikan Allah itu adalah perbuatan-perbuatan yang bisa kita cari, yaitu dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan ternyata orang-orang yang mau mendapatkan ini tidak semuanya menjalankan syarat-syarat untuk mendapatkan ini. Di dunia saja, ketika kita bekerja di sebuah usaha, di sebuah perusahaan, untuk mendapatkan imbalan yang full pada akhir bulan dari sebuah usaha dan perusahaan, itu kita usahakan semaksimal mungkin untuk memenuhi segala aturannya. Datangnya, kehadirannya, etos kerjanya, kepatuhan dan lain sebagainya. Maka saat itu kita merasakan hasil maksimal yang kita dapatkan di akhir bulan nanti. Maka dalam menjalankan agama tidak jauh beda dengan apa yang kita perbuat di atas dunia. Maka apabila kita bercita-cita menginginkan sebuah tempat yang baik setelah kehidupan dunia ini, mustahil kita akan dapatkan ketika hari ini kita tidak menanam perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Untuk itu kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, intan surullah, tolonglah Allah, tolonglah agama Allah. Ini adalah sebab. Efeknya adalah yansurkum, Allah akan menolongmu. Kita menyadari sebagai makhluk Allah, kita penuh dengan kekurangan. Jika kita sakit, untuk mengobat diri saja kita tidak mampu, kita butuh pertolongan orang lain. Ketika kita tidak mampu membawa, mengangkut sesuatu, kita butuh pertolongan sahabat. Untuk berbicara, bahkan untuk tersenyum saja, kita membutuhkan orang lain. Maka untuk itu kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, apalagi segala kebutuhan kita di dunia ini, rezeki kita, pekerjaan kita, ketentraman jiwa kita, bukankah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka itu semua insyaallah akan diberikan oleh Allah, yaitu dengan intansurullah. Dengan makna jalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa perintah Allah? Yaitu merangkum semua kegiatan-kegiatan yang sudah digariskan oleh Allah dalam agamanya, yang dapat kita lihat dalam arkanul Islam. Setelah kita bersyahadat, bagaimana kita menjaga diri kita untuk senantiasa melaksanakan salat, menunaikan ibadah salat. Salat itu adalah kunci dari segala ibadah, dan dengan salat itulah yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik layaknya sebuah pohon. Dari pohon itulah tumbuh dahan,
Dari dahan itulah tumbuh ranting, tumbuh daun, dan disitulah akan ada buahnya. Maka apabila salat tidak kita kerjakan, maka perkembangan ibadah selanjutnya barangkali sulit untuk kita dapatkan. Untuk itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka dalam rangka intan surullah, jalankanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menjalankan perintah Allah itu, segala ketentraman, ketenangan jiwa, kemudahan hidup akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi matematika kehidupan kita akan melihat orang yang hartanya banyak, orang yang hartanya melimpah itu akan bahagia, dan orang yang hidup dalam segala kekurangan itu akan berada dalam segala kesusahan. Namun demikian oleh Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Hari ini betapa banyak orang-orang yang memiliki harta yang melimpah, hidupnya susah, tidurnya susah, bahkan mereka diazab oleh harta mereka sendiri. Dan sebaliknya, banyak hamba-hamba yang dari pandangan kita memiliki harta yang kurang, namun merasakan ketenangan hidup, tidak ada masalah dan tentram dalam keluarganya. Maka untuk itulah kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini dari segala kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, mari kita maksimalkan waktu kita, mari kita maksimalkan umur kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat kita lakukan amalan-amalan berikutnya. Kewajiban kita ada puasa, ada zakat, ada naik haji dan sebagainya. Kemudian ditambah dengan amalan-amalan yang setiap saat bisa kita lakukan, dan dipastikan dan insya Allah amalan-amalan itu akan menambah ketentraman dan kebahagiaan kita. Untuk beramal, pelajari, ilmui, dengan ilmu kita akan beribadah. Banyak membaca Al-Quran, tengok hadis-hadis Rasulullah, baca. Ketika kita baca, kita kuasai, maka dari situlah kita berangkat untuk menunaikan ibadah. Hari ini kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita usahakan memprogram diri kita. Kalau masa-masa yang lalu satu hari, misalkan salah satu benda itu berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, kita baca Al-Quran satu lembar, kita sudah merasa banyak. Ternyata banyaknya yang kita baca satu lembar dalam Al-Quran itu, ketika kita uji dan kita bandingkan dengan kegiatan-kegiatan harian kita, itu jauh lebih sedikit. Untuk merokok, untuk berbicara, untuk bekerja berapa jam dalam sehari kita usahakan. Namun untuk salat berapa menit kita pakai, untuk baca Al-Quran berapa menit kita pakai. Maka untuk itu kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, belajarlah hari kita membanding-bandingkan itu dengan perbandingan itu. Insya Allah ini yang akan memotivasi kita untuk memupuk semangat kita untuk meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengingat ayat-ayat Allah, dengan senantiasa membaca-baca ayat Allah, dengan senantiasa memahami ayat-ayat Allah, apalagi menghafal ayat-ayat Allah, disitulah pesan akan tertanam dalam jiwa kita. Apabila pesan tertanam dalam jiwa kita, itulah yang akan menggerakkan, mendorong fisik jiwa dan raga kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di akhir-akhir hayat kita ini, dahulu kita dipanggil anak, dipanggil nak oleh orang tua kita, oleh tetangga kita. Hari ini kita sudah menjadi seorang ayah. Dahulu kita menjadi seorang ayah, hari ini kita sudah dipanggil kakek oleh para cucu kita. Hari ini kita dipanggil kakek, mungkin besok kita dipanggil almarhum bagi bapak-bapak, dan almarhumah mungkin bagi ibu-ibu kita di rumah. Maka untuk itu, mari kita maksimalkan usia kita yang pada dasarnya sebanyak yang kita pakai, makin banyak yang kita pakai, maka makin sedikit jatah hidup dan kehidupan kita. Maka semakin sedikitnya jatah hidup kita, mari kita usahakan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuhi Allah, patuhi Rasul, jalankan semua aktivitas agama. Insyaallah itulah yang akan mengantarkan kita ke surga Allah nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fatal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa ya qadiyal hajat. Allahumma hdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.